Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ingin menjelaskan tentang keyakinan non-tauhid yang terdiri dari animisme, dinamisme, politeisme, dan ateisme untuk memenuhi tugas kami dari mata kuliah Akidah. Cecilia Eka Putri akan menjelaskan tentang animisme. Pengertian animisme. Animisme adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh, merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia primitif. Orang primitif mempunyai kepercayaan bahwa semua hal yang kita lihat seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lainnya mempunyai roh. Oleh karena itu, roh-roh tersebut mempunyai kekuatan yang dahsyat dan mempunyai kehendak, sehingga kalau marah dapat membahayakan manusia dan kalau bahagia bisa menguntungkan manusia. Bentuk penyembahan atau kultus dalam animisme. Pertama, tingkatan pemujaan terhadap kelas-kelas. Tidak semua leluhur mempunyai tingkatan yang sama, sebab di antara mereka terdapat yang paling berkuasa. Kedua, kultus sesembahan merupakan tumpuan harapan. Roh-roh para leluhur dapat dipanggil untuk membantu kesulitan masyarakat. Selain itu, roh para leluhur diharapkan untuk menghindarkan penyakit atau wabah, membantu memberikan hasil panen yang berlimpah. Ketiga, roh leluhur sebagai dewa. Pemujaan terhadap roh para leluhur terdapat bentuk kultus sesembahan yang dimuliakan roh leluhur, dan leluhur ini diyakini kedudukannya sama dengan dewa. Keempat, bentuk kultus sesembahan berbentuk komunal. Orang yang telah meninggal disembah untuk suatu kelompok keluarga, suku, ataupun bangsa, karena para roh ini adalah anggota keluarga suku pada waktu hidupnya. Akibat animisme terhadap keyakinan masyarakat. Animisme dapat diartikan sebagai kepercayaan manusia pada roh leluhur. Dalam keyakinan masyarakat yang menganut paham animisme, mereka meyakini bahwa orang yang telah meninggal dianggap sebagai yang maha tinggi, menentukan nasib dan mengontrol perbuatan manusia. Kemudian pemujaan semacam ini lalu berkembang menjadi penyembahan roh-roh. Roh orang yang meninggal dianggap dan dipercayai mereka sebagai makhluk kuat yang menentukan segala kehendak serta kemauan yang harus dilayani. Dan mereka juga beranggapan roh tersebut juga dapat merasuk ke dalam benda-benda tertentu. Roh yang masuk ke dalam benda akan menyebabkan kesaktian atau kesakralan benda tersebut. Maka dari itu, masyarakat lebih menyembah pada roh-roh tersebut supaya selamat dari bahaya. Sikap animisme terhadap roh orang mati. Pertama, orang mati diyakini sangat membahayakan karena mati dapat menular. Kedua, beberapa orang yang lebih tua yang telah meninggal tidak boleh dilupakan begitu saja. Yang ketiga, orang yang sudah mati tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia ingin menjelaskan tentang dinamisme. Dinamisme adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu donamos dan diinggriskan menjadi dinamik. Artinya kekuasaan dan kekuatan khasiat. Bisa juga diartikan dengan daya. Dinamisme adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal menetap di tempat-tempat tertentu, seperti pohon-pohon besar. Arwah nenek moyang itu sering dimintai tolong untuk urusan mereka, dengan cara memasukkan arwah-arwah mereka ke dalam benda-benda pusaka seperti batu hitam atau batu merah delima. Koreksi Islam, terdapat dinamisme tercantum dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 24 dengan tafsiran, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Dan tercantum dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 13 dengan tafsiran, dan guru bertasbih memujinya,
Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia hendaki. Sementara mereka berbantah-bantah tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya. Unsur kepercayaan dinamisme. 1. Pemujaan tempat. Misalnya, suatu tempat dipercayakan masyarakat bahwa tempat itu dianggap tempat keberuntungan bagi mereka. 2. Pemujaan benda mati. Misalnya, seperti pemujaan benda berhala, dan dia percaya bahwa benda tersebut mampu mengabulkan keinginan masyarakat. 3. Pengeramatan kuburan. Biasanya mempercayai dengan keramatan itu akan memberikan kebaikan kepada masyarakat itu. Istilah yang berkaitan erat dengan dinamisme. Mana, yang artinya kekuasaan gaib, yang rahasia atau pengaruh yang mengait benda-benda tertentu, kemudian menjadikan benda-benda itu suci dan tabu. B. Fetish, yang artinya pusaka atau peninggalan, yaitu suatu yang mengandung daya gaib atau benda-benda yang berkualitas magis. C. Magi atau magis, diyakini dapat menimbulkan kekuatan gaib sehingga orang yang mempraktekannya dapat menguasai orang lain, baik dalam pikirannya maupun tingkah lakunya. D. Dukun dan syaman, yaitu orang yang mempunyai kekuatan gaib. Ciri khas dinamisme. Penganut kepercayaan dinamisme, mereka masih mempercayai benda-benda pusaka yang mempunyai kekuatan gaib seperti kris, batu hitam, batu merah, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang politeisme. Politeisme, kata itu terdiri dari poli, berarti banyak, dan theos, berarti Tuhan atau dewa. Secara istilah, politeisme adalah kepercayaan bahwa ada banyak Tuhan. Contoh politeisme adalah dewa-dewa, roh-roh, dan makhluk gaib. Koreksi Islam politeisme tercantum dalam Quran Surat Al-Ikhlas. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya Rizky Kanur Arafah akan menjelaskan tentang apa itu ateisme. Definisi ateisme: penolakan terhadap Tuhan dan suatu paham yang tidak mengakui Tuhan itu ada atau yang mengakui Tuhan itu tidak ada. Secara umum, ateis adalah mereka yang tidak menyembah Tuhan tertentu, meskipun bisa saja membuka kemungkinan bahwa Tuhan itu ada, namun tidak mengatur kehidupan manusia dan hanya sebagai prima causa. Ateis menolak menerima atau mempercayai keberadaan Tuhan personal karena tidak pernah dapat dibuktikan keberadaannya. Karena kitab suci memiliki banyak kontradiksi dan banyak penyebab lainnya. Para ateis tidak memiliki nabi, kitab, ataupun dogma. Pada umumnya, para ateis mencari kebenaran melalui pendekatan ilmiah dengan sebisa mungkin menghindari kesalahan logika berpikir. Faktor yang mempengaruhi munculnya ateis. Yang pertama ada perkembangan teknologi dan sains. Yang kedua ada paham sosial progresif. Dan yang terakhir ada faktor morality. Alasan ateis tidak mempercayai Tuhan. Pertama, keyakinan muncul dari diri sendiri. Bagi ateis, tidak ada agama yang benar-benar konsisten dalam hal doktrin, gagasan, maupun sejarah. Jadi bagi mereka, mengherankan bahwa ideologi dan tradisi tidak dibuat ilahi untuk mengikuti keinginan Tuhan. 2. Agama tampak terlalu biasa. Dalam pikiran orang ateis, beberapa budaya seperti di Yunani kuno telah menggambarkan Tuhan sama alaminya dengan manusia, meskipun pada umumnya Tuhan bersifat supranatural. Ketiga, banyaknya kejahatan di bumi. Adanya kejahatan membuat ateis mempertanyakan, mengapa Tuhan tak menghilangkan semua tindak jahat di bumi? Dan yang terakhir ada
Bagi mereka, tidak ada alasan bagus untuk percaya. Alasan paling mendasar yang dikemukakan ateis adalah tidak adanya alasan yang bagus untuk melakukan percaya pada Tuhan atau memeluk suatu keyakinan. Tentu saja pendapat kita jauh bertentangan dengan bagaimana mereka berpikir. Namun, sejumlah negara di luar sana tak terlalu mempermasalahkan jika masyarakat tidak menganut suatu agama tertentu. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari pikiran seperti itu. Tokoh-tokoh ateis dalam aliran-aliran filsafat. Pertama, tokoh ateis dari aliran filsafat positivisme ada Comte. Kedua, tokoh paham ateisme dari filsafat empirisme ada David Hume. Ketiga, tokoh paham ateisme dari filsafat materialisme ada Ludwig Andreas Feuerbach dan Karl Marx. Dan yang terakhir ada tokoh paham ateisme dari filsafat aliran humanisme dan eksistensialisme ada Nietzsche dan J.P. Sartre. Koreksi Islam terhadap ateisme tercantum dalam Quran Surat Toha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Demikian penjelasan kami tentang keyakinan non-tauhid yang terdiri dari animisme, dinamisme, politeisme, dan ateisme. Kurangnya mohon maaf karena kesalahan dari manusia dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian yang mendengarnya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.